Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film The Purge yang dirilis di Netflix pada 17 Maret 2024. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang berusaha mencari anaknya yang hilang karena bencana tsunami. Akankah dia dapat bertemu kembali dengan anaknya? Yuk siapkan camilan dan minumannya agar tambah seru. Nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton. Minako sedang menikmati liburannya di sisi pantai bersama anak sematawayangnya bernama Rio. Minako terus merekam tingkah Rio. Dia mengejar kemanapun Rio pergi. Mereka tertawa bersama dan tiba-tiba ombak besar menghantam mereka. Mereka tenggelam ke dalam air yang gelap. Kemudian hening. Sisi pantai yang awalnya bersih berubah seketika menjadi pantai yang kotor. Minako terdampar, dia terbangun melihat sekitar yang sudah rata. Lalu dia tersadar Rio tak ada di sampingnya. Dia terus berlari sambil berteriak memanggil anaknya. Dia mendekat ke tim SAR berusaha bertanya, namun tak ada yang meresponnya. Minako tak menyerah. Dia terus mencari ke tempat pengungsian. Di sana dia bertemu dengan banyak orang yang dia kenali sebelumnya. Ternyata atasan Minako di kantor ada di sana. Tuan Kanda namanya. Dia bersama keluarga dan anak gadisnya bernama Yuko. Namun saat Minako bertanya tentang Rio pada Yuko hanya terdiam. Dia malah menatap tajam Minako. Lagi-lagi mereka tidak merespon pertanyaan Minako. Pun dengan Tuan Kanda, dia malah pergi begitu saja saat Minako berusaha mengejar. Lalu berusaha menyentuh pundaknya. Tiba-tiba waktu seolah terhenti, orang-orang di sekitar tiba-tiba menghilang dan hening. Hanya tinggal Minako dan Yuko yang terdiam di belakangnya. Minako kebingungan, dia hanya bisa istighfar. Minako kembali keluar, dia menatap reruntuhan gedung tempat dia bermalam bersama Rio. Di reruntuhan gedung, dia menemukan foto miliknya bersama Rio. Dan tiba-tiba, "Hei, hati-hati, di sana tidak aman." teriak seorang pria pengendara mobil yang melintas di belakang Minako. Menyadari pria itu memperingatkan Minako untuk berhati-hati, Minako segera mengejarnya. Si pria melihat pantulan Minako yang sedang berlari, mengejarnya dari spion, membuatnya ngerem mendadak. Minako bersyukur, akhirnya ada yang peduli. Minako menjelaskan bahwa saat dirinya tersadar, dia sudah terdampar di sisi pantai sendirian. Tidak ada yang peduli padanya. Bahkan, Minako tidak bisa merasakan sentuhan fisik. Dia tak mengerti apa yang terjadi. Si pria berusaha menenangkan Minako untuk mengatur napasnya dalam-dalam dan berusaha tenang. Kemudian, dia mengajak Minako untuk ikut bersamanya. Saat si pria berusaha membantu Minako untuk berdiri, Minako bersyukur dia bisa kembali merasakan sentuhan fisik. Di perjalanan yang lumayan panjang, Minako hanya terdiam. Ternyata mereka menuju sebuah tempat semacam pasar malam yang tampak ramai oleh terangnya lampu-lampu. You remember Star's End? That was all my idea. It was all me. Here we go again with the stories. Oh? Do we have a new guest? Sesampainya di sana, Minako disambut hangat oleh pria tua. Minako kembali kebingungan akan tempat yang dia datangi. Si pria berusaha menjelaskan bahwa ini adalah tempat berkumpulnya sebagian orang yang punya penyesalan di dunia. Dan masih banyak lagi tempat seperti ini di tempat lain. Bukannya mengerti, Minako malah semakin kebingungan. Karena tidak ada yang berani menjelaskan secara vulgar, tiba-tiba pria bertato nyeletuk jika Minako itu sudah almarhum. Tapi Minako tidak bisa pergi ke akhirat karena masih memiliki urusan yang belum selesai di dunia. Minako terdiam, kemudian dia menangis terseduh. Dia sangat menyesali waktu yang begitu singkat merenggut kehidupannya secara tiba-tiba. Pria tua berusaha menenangkannya. Dia menyarankan Minako untuk istirahat dulu malam ini. Diantar oleh wanita parubaya ke sebuah rumah kecil yang katanya penghuni sebelumnya sudah pergi ke akhirat. Minako sempat bertanya apakah dia juga sama sepertinya. Si ibu bilang bahwa dia adalah seniornya dan dia siap menjadi mentornya. Kemudian pergi.
Minako menatap di dinding yang terdapat gambar kupu-kupu, lalu menatap foto Rio yang dia simpan di sakunya, membuat Minako kembali mengingat masa saat dia melahirkan Rio, saat dia mengabaikan Rio waktu masih batita, karena saat itu dia sedang ribut dengan suaminya. Lalu saat merayakan ulang tahun Rio, dia memaki Rio yang berantakin mainannya. Saat Rio berusaha menunjukkan hasil karyanya, namun dia malah sibuk bekerja dan mengusir Rio. Lalu saat Rio tantrum, tak mau sekolah dan melarang ibunya bekerja, Minako sangat menyesali semua perbuatannya pada anak sematawayangnya itu, yang membuat Minako tiba-tiba terbangun. Ya, Minako bermimpi. Pagi harinya, saat semua berkumpul, Minako menghampiri dan memperkenalkan diri. Di saat itulah si ibu memperkenalkan semua rekannya. Mulai dari pria tua bernama Mikhail. Dia adalah seorang produser film. Ada juga Akira yang membawa Minako ke tempat tersebut. Pria bertato itu adalah Shori, yang dulunya seorang yakuza. Kemudian Tuan Tanaka, dia adalah mantan bankir. Dan si ibu bernama Kaori, mantan penyambut tamu bar, ungkap ibu Kaori sambil tertawa penuh sukacita. Namun saat Mikhail mengajaknya sarapan bersama, tiba-tiba Minako bergegas merebut koran Tuan Tanaka. Ternyata itu koran bursa saham tahun 90-an. Lalu Minako meminjam kunci mobil pada Akira. Dengan senang hati, Akira segera menyerahkan kunci mobilnya. Lalu Minako bergegas pergi kembali menuju tempat bencana. Tepatnya di tempat pengungsian, berharap dapat secercah harapan tentang Rio. Setibanya di sana, dia bertemu dengan seorang pria parubaya yang dapat melihat Minako. Si bapak mengungkapkan bahwa dia sedang mencari keluarganya, padahal dia sudah mencari, bahkan berteriak memanggil mereka. Minako hanya terdiam membisu. Dia bingung harus bagaimana menjelaskannya pada si bapak bahwa sebenarnya si bapak sudah almarhum. Kemudian Minako mendatangi tempat kerjanya. Dia menyaksikan Tuan Kanda sedang memberikan perintah pada seluruh rekan jurnalisnya untuk segera melaporkan berita yang akurat mengenai orang hilang dan para korban lainnya dengan cara bekerja sama dengan para polisi. Lalu dia mendekati Tuan Kanda yang ternyata Tuan Kanda juga sedang bersedih kehilangan Yuko, anak gadisnya. Berarti Yuko yang ditemui Minako di pengungsian tempo hari adalah arwah Yuko. Minako kembali ke tempat Akira dan rekan-rekan. Sesampainya di sana, dia disambut oleh Ibu Kaori dan Akira. Setelah Minako mengembalikan kunci mobil pada Akira, Ibu Kaori mengajak Minako untuk makan bersama karena dia akan membuat hotpot. Minako ikut bergabung. Walau awalnya terasa canggung, Minako merasa duduk bersama mereka hanya buang-buang waktu. Sedangkan dia tak ingin membuang waktunya dan ingin segera menuntaskan tujuannya. Minako pun pamit pergi. Namun Akira menahan Minako untuk tinggal semalam lagi karena mungkin mereka bisa membantu Minako. Dan tiba-tiba terdengar suara lonceng dari kejauhan. Mereka pun bersiap. Menyaksikan kesibukan mereka setelah mendengar suara lonceng, Minako sempat kebingungan dengan apa yang terjadi. Mikhail membawa lampion dengan sepedanya. Mereka pun beranjak pergi dan ternyata bukan hanya mereka saja. Banyak orang-orang yang sama seperti mereka dari berbagai penjuru kompak berjalan ke satu arah menelusuri jalan. Semacam parade yang dilakukan di setiap malam awal bulan baru. Mereka semua berkumpul dan mencari yang mereka cari. Jadi ceritanya setelah mereka almarhum, bagi orang-orang yang memiliki penyesalan atau tujuan yang belum terselesaikan, mereka memasuki kehidupan lain untuk menyelesaikan urusannya tersebut sebelum mereka ke akhirat. Mikhail teriak mengejutkan mereka. Ternyata si bapak di pengungsian tadi telah menemukan keluarganya di acara parade, yang berarti mereka sekeluarga telah kehilangan nyawa dan memiliki penyesalan, saling mencari satu sama lain dan akhirnya dapat bertemu kembali. Menjelang pagi mereka kembali ke kediaman mereka. Minako masih tampak terkejut dengan kejadian semalam. Dalam kesempatan itu, Minako menjelaskan tentang penyesalan yang membelenggunya adalah dia kehilangan anak lelakinya bernama Rio, berusia 7 tahun yang hilang saat bencana menimpanya. Minako memiliki satu kekhawatiran apakah Rio masih hidup atau tidak. Mendengar penjelasan Minako, semua terkejut dan hening seketika. Minako minta izin untuk tinggal bersama mereka lebih lama lagi, sampai dia bisa bertemu dengan Rio. Tentu semua setuju dan siap membantu Minako untuk menemukan Rio. Kemudian mereka bersulang untuk mengawali perjuangan mereka.
Akira sedang sibuk menulis di kamarnya. Minako mengunjunginya untuk kembali meminjam mobil Akira. Melihat ruangan Akira penuh dengan buku, di sanalah Minako menyadari bahwa mereka tidak buang-buang waktu seperti dugaannya selama ini. Akira ini memiliki tujuan menulis tentang adanya dunia lain setelah manusia kehilangan nyawa. Tak lupa, Akira pun minta izin ingin mewawancarai pengalaman Minako semasa hidup. Saat Shori bersiap pergi, Mikhail mengajak Shori untuk menonton film hasil karyanya tentang Yakuza. Namun Shori menolak karena Shori ada acara hari ini. Mikhail akhirnya menonton film hasil karyanya sendirian di sebuah bioskop. Hari itu Shori mengunjungi ayahnya yang sedang berulang tahun. Di sana, Shori menyaksikan kesedihan si ayah yang masih melekat. Tampak si ayah terus menatap foto Shori. Walau kepergian Shori sudah 7 tahun berlalu, tak lupa Shori mengucapkan selamat ulang tahun pada si ayah, walau si ayah tak dapat mendengarnya. Saat malam, mereka kembali berkumpul di bar Ibu Kaori. Di sana, Minako bertanya pada Shori tentang urusan apa yang masih belum dia selesaikan. Shori menjelaskan bahwa dia jadi almarhum itu karena terlibat dalam konflik Yakuza 7 tahun silam. Saat itu, Shori meninggalkan kekasih hatinya yang sudah tinggal bersamanya. Shori merasa bersalah karena belum sempat menikahinya secara resmi. Selama 7 tahun ini, Shori belum ada keberanian untuk menemuinya. Minako kembali mencari Ryo di sisi pantai. Di sana, Minako menyaksikan seorang ayah dan anak yang sedang membawa bunga dan meletakkannya di pantai. Kemudian Minako mengunjungi bioskop. Di sana, dia melihat Mikhail sedang menonton sendirian. Minako duduk dan menonton film hasil karya Mikhail yang menceritakan tentang seorang mahasiswa bernama Koga yang melakukan demonstrasi menentang Perang Vietnam, juga atas penangkapan dan penindasan serangan dari kepolisian. Malamnya, Koga yang babak belur dirawat oleh Maiko, gadis yang Koga cintai. Begitupun Maiko yang ternyata memiliki perasaan yang sama pada Koga. Namun di sisi lain, Sasaki, sahabat Koga, juga menyimpan perasaan pada Maiko. Dia hanya terdiam di balik pintu menyaksikan Koga menyentuh Maiko. Namun tiba-tiba film terhenti. Saat menuju keluar, Mikhail terkejut melihat Minako berada di sana. Namun di sisi lain, Mikhail sangat senang filmnya ada yang menonton selain dirinya. Film itu belum tuntas karena Mikhail jadi almarhum. Padahal filmnya itu akan sangat sukses bagi kaum anak muda. Mikhail tampak antusias menceritakan hobinya membuat banyak film. Kemudian mereka lanjut ngobrol di kamar Mikhail yang dipenuhi dengan piala penghargaan, kamera, dan peralatan syuting lainnya, yang ternyata film terakhirnya itu adalah tentang dirinya. Ya, Koga di film adalah sosok Mikhail di dunia nyata dan Maiko adalah pacarnya. Mikhail sangat berharap Maiko bisa melihat film hasil karya terakhirnya secara lengkap untuk mengungkapkan isi hatinya, dan rencananya dia akan membuat poster billboard bioskop dengan gambar Maiko yang sedang berdiri sendiri di pantai sebagai pahlawan wanita. Tak lupa Mikhail menunjukkan sebuah souvenir yang masih ia simpan sebagai kenangannya bersama Maiko. Sebuah botol kecil berisi pasir pantai. Namun, karena menjadi almarhum, dia sudah lama tak pernah bertemu lagi. Itulah yang membuat Mikhail masih penasaran. Malamnya, di tempat lain, Ibu Kaori sedang mengunjungi kediaman putrinya yang sudah berkeluarga dan memiliki 2 putra dan sedang mengandung. Ibu Kaori tampak sangat bahagia menyaksikan keadaan putrinya baik-baik saja. Di tempat Akira, dia sedang menulis. Shori sedang menatap dirinya di cermin dengan bekas luka di dadanya. Mikhail sedang mengedit film versi zaman dulu. Dan Minako sedang menatap foto Ryo. Paginya, Minako terkejut. Semua sudah berkumpul karena Mikhail mau buat film lanjutannya. Minako yang merupakan karyawan di TV alias seorang jurnalis, segera Mikhail memberinya kamera. Karena Akira orangnya santai, dia bertugas memegang reflektor cahaya, Ibu Kaori bertugas memegang mikrofon, Tuan Tanaka sebagai asisten sutradara, karena Shori tampan, dia berperan sebagai anaknya Mikhail. Mikhail memberikan naskahnya yang berjudul Mencari Waktu yang Hilang. Sedangkan Mikhail menjadi peran utama sekaligus sutradaranya dan syuting pun dimulai.
Dari sekian lama, ini adalah syuting pertama Mikhail. Dia merasa sangat tegang hingga dia lupa naskahnya, membuat mereka terus mengulang adegannya hingga mereka kelelahan dan menyerah. Mikhail beralasan semua ini tak mudah karena timnya belum menyatu dan perlu diadakan rapat peninjauan. Namun kenyataannya, Mikhail sendirilah yang belum siap. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Segera Minako menghampirinya. Dia bernama Nana, seorang gadis yang masih mengenakan seragam sekolah. Dia masih sangat terkejut. Minako mengajaknya menghampiri para seniornya. Saat Mikhail menjabat tangan Nana, dia melihat luka di pergelangan tangannya, yang berarti Nana kehilangan nyawa karena bundir. Nana mengungkapkan dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya, namun dia malah merasa lega hidupnya yang payah telah berakhir. Mendengar ungkapan Nana, Shori pun mengoloknya, yang membuat Nana sedikit kesal sambil menatapnya. Melihat ketegangan itu, Ibu Kaori tak tinggal diam. Dia segera memisahkan mereka dengan mengajak Nana untuk istirahat. Hari itu ceritanya bertepatan dengan hari kehilangan nyawa bagi Shori yang ke-7 tahun. Shori pun pergi ke pemakamannya, yang ternyata di sana ada kunjungan dari ayah beserta anak buahnya. Si ayah mengucapkan permohonan maaf pada Shori karena si ayah memutuskan untuk membubarkan grup Yakuza. Di sana, Shori juga melihat kekasihnya bernama Mizuki datang mengunjunginya. Namun dia mengurungkan niatnya, kemudian kembali ke mobilnya, lalu pergi. Di perjalanan, ternyata Shori mengikuti mobil Mizuki dari belakang. Sesampainya di rumah, Mizuki tampak sangat terluka. Dia menahan tangis sambil mencari sesuatu di lemari, yang ternyata sebuah album foto bersama Shori saat mereka sedang merayakan hari jadi. Dari jendela, Shori menatap Mizuki sambil tersenyum. Kemudian tak lama, Mizuki dikejutkan dengan kedatangan seorang pria. Ya, ternyata di sana Mizuki tidak tinggal sendirian. Dia sudah memiliki kekasih baru yang berencana akan mengunjungi orang tua si pria minggu depan, yang berarti hubungan mereka sudah serius. Kemudian Mizuki membuka pintu untuk mengangkat jemuran di luar. Di saat itulah Mizuki dan Shori saling berhadapan langsung. Shori sangat senang bisa menatap langsung Mizuki setelah sekian lama. Shori mengungkapkan bahwa dia sangat bersyukur menyaksikan Mizuki telah memiliki kekasih baru. Dia yakin pria itu baik dan akan menjaga Mizuki. Namun tiba-tiba Mizuki menangis terseduh, seolah dia dapat mendengar ungkapan Shori yang sedang menatapnya, membuat Shori merasa bersalah. Lalu Shori mengucapkan maaf. Seketika Mizuki menghapus air matanya, lalu menatap tajam Shori, seolah dia dapat melihat Shori. Malamnya mereka kembali berkumpul di bar Ibu Kaori. Shori tampak sangat lesu. Mengetahui kondisi Shori sedang galau, Mikhail mengajak semuanya menonton film hasil karyanya tentang Yakuza. Namun sebelum pergi, Shori memberikan pesan pada Nana yang sedang berdiri di samping mobil. Hei nak, pastikan untuk menjalani hidupmu dengan baik. Ucap Shori, kemudian pergi. Mendengar ungkapan Shori, Nana sedikit terkejut, kemudian dia membisu. Di bioskop, mereka berenam menonton bersama. Di pagi harinya, Shori sedang menatap langit dari jendela, kemudian dijemput oleh Tuan Tanaka, kemudian pergi. Di tempat Ibu Kaori, semua berkumpul. Lalu Nana menghampiri dan menanyakan Shori. Mikhail menjelaskan bahwa Shori sudah pergi ke akhirat sambil menunjuk ke langit. Jawaban Mikhail membuat Nana terkejut dan tak mengerti. Minako menjelaskan sekaligus bertanya tentang penyesalan atau urusan Nana yang belum selesai. Siapa tahu mereka bisa membantunya. Nana mengaku sudah lega, namun Minako yakin Nana tidak akan berada di sana bersama mereka jika tidak ada penyesalan atau urusan yang belum selesai. Namun Nana malah merasa ketakutan dan mengira ini semua semacam kultus. Di kesempatan itu, Mikhail mengajak Nana untuk ikut syuting bersamanya. Kemudian Ibu Kaori mengajaknya duduk bersama, sementara Minako dan Akira pergi mengunjungi tempat kerja Minako untuk memeriksa daftar nama korban bencana. Sesampainya di kantor, Minako siap diwawancarai menceritakan tentang dirinya. Aku Minako Kawakami, usia 35 tahun. Aku seorang jurnalis di Hokuti TV. Aku ibu tunggal dari anak laki-laki berusia 7 tahun. Aku berpisah dari ayahnya setelah Rio lahir karena aku ingin bekerja tapi dia tidak mengizinkan. Sejak saat itu, kesibukanku hanya mengasuh Rio dan pekerjaanku sebagai jurnalis. Jika aku diberi kesempatan hidup kembali, aku ingin memperbaiki
memperlakukan Rio lebih baik lagi. Karena selama ini aku adalah seorang ibu yang selalu membuatnya kecewa dan aku ingin minta maaf padanya. Ungkap Minako penuh sesal. Di sekolah, Nana masuk ke kelasnya. Di sana, sebagian dari teman-temannya sedang menertawakan rekaman video Yasuko. Yasuko ini merupakan satu-satunya sahabat Nana. Mereka berdua adalah korban bully di sekolah. Semenjak Nana melukai pergelangan tangannya, Yasuko jadi menghadapi teman-temannya itu seorang diri. Di sana, Nana sempat ingin melawan dan membantu Yasuko, namun dia tak bisa berinteraksi dengan mereka. Esoknya, Nana kembali ke sekolah. Dia kembali menyaksikan Yasuko diperlakukan kasar. Mereka membuang makan siang Yasuko. Yasuko memungut makanannya kemudian pergi. Teman-teman yang lain hanya menertawakan Yasuko, merasa jijik dan hanya terdiam. Kemudian Nana mengejarnya. Di atas gedung sekolah, Yasuko tampak sangat sedih. Dia terus memanggil Nana dan dia siap melompati pagar. Nana yang menyaksikan itu baru menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti dan membiarkan sahabatnya menghadapi bulian itu sendirian. Nana hanya bisa memeluk Yasuko. Malamnya, Nana kembali. Tiba-tiba dia mengungkapkan bahwa sekarang sudah tahu penyebab dia kehilangan nyawa. Lalu dia ingin balas dendam menghabisi orang yang telah menyakitinya. Tuan Tanaka menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menyakiti orang hidup. Mendengar penjelasan Tuan Tanaka membuat Nana semakin emosi. Dia langsung merebut minuman yang ada di meja dan tiba-tiba lonceng berbunyi. Pertanda sudah masuk bulan baru. Di kesempatan itu, Minako mengajak Nana untuk ikut dengannya. Kemudian, orang-orang yang sudah almarhum pasti meninggalkan orang tersayangnya. Bagi orang-orang yang masih penasaran atau memiliki urusan yang belum selesai, mereka kembali keluar berbondong-bondong untuk menemukan apa yang mereka cari. Di sana, mereka kembali menyaksikan seseorang yang menemukan keluarganya yang masih hidup di pengungsian. Dia mendekat dan mengucapkan maaf. Walau keluarganya tidak dapat mendengarnya, namun mereka telah menemukan orang yang mereka cari. Nana tiba-tiba mengungkapkan penyesalannya. Dia ingin minta maaf pada seseorang. Kemudian Minako memeluknya. Penyesalan Ibu Kaori adalah dia tidak mau kehilangan nyawa sampai putrinya melahirkan, hingga dia melawan takdirnya. Makanya Ibu Kaori terus mengunjungi keluarga putrinya. Dengan begitu, dia bisa terus bersama mereka untuk waktu yang lama. Menyaksikan anak cucunya kuat setelah kepergiannya membuat Ibu Kaori sadar bahwa mereka akan baik-baik saja tanpanya dari awal. Minako meminta Akira untuk menceritakan kisah hidupnya. Esoknya, Akira mengajak Minako ke rumah orang tuanya. Ini adalah ayah Akira. Dia seorang peternak, pekerja keras. Namun, Akira ternyata memiliki fisik yang lemah sejak kecil. Selama hidup, Akira hanya bisa berbaring di tempat tidur dan kursi roda. Dia merupakan anak pemilik peternak, tapi tak bisa kerja fisik. Awalnya, Akira mengira ayahnya adalah manusia paling menakutkan di dunia. Hingga dia berpikir si ayah tidak pernah menerimanya sebagai anggota keluarga. Saat Akira divonis hidupnya tak akan lama lagi, Akira selalu melampiaskan kekecewaannya atas hidupnya itu pada keluarganya. Namun setelah Akira almarhum, akhirnya Akira menyadari bahwa perkiraannya selama ini salah. Akira jadi tahu bahwa ternyata keluarganya sangat menyayanginya, melebihi segalanya. Si ayah sudah menulis novel selama bertahun-tahun, dan novel itu bercerita tentang Akira. Jika Akira masih hidup, mungkin dia tidak akan pernah mengenal sisi baik dan besarnya cinta si ayah pada Akira. Kehilangan nyawa membuat Akira bahagia. Dia ingin selalu menemani si ayah, hingga Akira tak ingin pergi ke akhirat. Malamnya, ketika Akira sedang menulis, Nana mengunjunginya. Nana bercerita bahwa dia sudah menemui sahabatnya dan sudah meminta maaf padanya. Namun berbeda dengan yang lain, permohonan maaf itu tidak merubah apapun. Akira meyakinkan Nana bahwa suatu hari nanti suaranya akan terdengar. Di bulan baru berikutnya, Mikhail masih melantunkan doa di depan kuil. Begitupun dengan Ibu Kaori sambil menatap kediaman anaknya. Pun dengan Akira sambil menatap kediaman ayahnya. Dan Nana masih menatap gedung sekolahnya. Juga Minako sambil menatap reruntuhan sisa bencana. Mereka berharap bisa menebus penyesalan yang terjadi di masa hidupnya agar semua harapan yang tertunda dapat terwujud.
Mikhail tiba-tiba berteriak memanggil Minako. Dia mengabarkan bahwa dia telah menemukan Rio dan dia masih hidup. Mendengar teriakan Mikhail, Minako tak bisa menahan sukacitanya hingga seketika ambruk. Ibu Kaori memeluknya. Semua rekan Minako mengantarkan Minako ke gerbang sebuah panti asuhan. Setibanya di kamar Rio, ternyata dia sudah seminggu demam tinggi dan terus mengigau memanggil ibunya. Di saat Rio tidur sendirian, Minako mengucapkan permohonan maaf telah meninggalkannya sendirian. Karena Rio masih kecil, ternyata dia dapat mendengar suara Minako. Dia menyadari ibunya berada di dekatnya. Minako pun segera mendekat dan menjelaskan apa yang terjadi, bahwa ibunya telah terbawa hanyut tsunami. Rio ingin ikut bersama ibunya, namun Minako menjelaskan bahwa Rio harus tinggal di panti asuhan selamanya. Minako berjanji tidak akan membiarkan Rio sendirian. Ia akan selalu berada di dekatnya untuk menjaganya. Sebelum tidur, Rio minta ibunya menceritakan cerita seru yang terjadi pada ibunya setelah tsunami merenggutnya sebagai pengantar tidur. Minako menceritakan bahwa di dunianya yang sekarang semua orang saling bantu mencari orang tersayangnya seperti parade. Acara itulah yang mempermudah si ibu menemukan Rio. Maka sekarang giliran ibu untuk membantu semua orang. Ucap Rio pada ibunya. Minako merasa lega dan bahagia menyaksikan Rio dapat mengerti keadaannya. Paginya, Rio terbangun dengan kondisi lebih baik dari sebelumnya. Karena tujuan Minako sudah selesai, di ruangan Minako, Tuan Tanaka siap menjemput dan mengantarkan Minako ke akhirat. Namun Minako mengungkapkan bahwa dia masih memiliki urusan yang belum selesai dan Tuan Tanaka siap membantunya. Saat sedang berkumpul, mereka berempat terkejut melihat Minako masih berada di sana bersama Tuan Tanaka. Minako mengungkapkan terima kasihnya pada Mikhail dan dia ingin membantu Mikhail menyelesaikan filmnya hingga selesai dan menontonnya bersama. Membuat Mikhail terharu, bahagia. Hari berikutnya di sisi pantai, mereka siap syuting. Sudah 50 tahun lalu, Koga adalah tokoh protagonisnya. Dia percaya pada revolusi dan mengabdikan diri untuk demo mahasiswa. Tapi karena takut tertangkap, dia memutuskan untuk kembali ke Tokyo pada hari demonstrasi. Maiko sempat menahannya untuk tetap tinggal bersamanya. Namun Koga yakin dia bisa memulai revolusi. Koga berjanji mereka akan bertemu lagi. Koga tetap melangkah pergi ke Tokyo. Karena tidak ada kabar dari Koga, Maiko dinikahi Sasaki. Mereka menjadi keluarga yang sempurna dan Koga mengubur dirinya dalam pekerjaan. Mereka berdua menjalani hidup dengan menutup masa lalu. Koga kembali ke kota Okinawa. Kenangan hari itu datang kembali ke dalam benaknya, seakan itu adalah kemarin. Dan secara kebetulan, Koga bertemu dengan cucu Maiko. Tuan Koga, kau mengenal nenekku? Tolong temui dia. Nenek ingin bertemu denganmu. Ucap Nana. Dan di akhir film, Koga ziarah ke makam Maiko bersama Nana. Kemudian mereka berpisah di sisi pantai dan Nana berucap, Tuan Koga, selamat tinggal. Ingatlah, jalani hidupmu sepenuhnya. sambil melambaikan tangan dan syuting pun selesai. Namun tiba-tiba Koga berhalusinasi. Dia melihat Maiko di arah berlawanan, kemudian berlari menghampirinya, diikuti semua tim yang berlari mengejarnya. Mikhail mengedit hasil filmnya dengan sepenuh hati. Kemudian mereka menonton bersama. Esoknya Mikhail mengajak seluruh tim ke kota. Di sana tampak wajah Mikhail terpampang pada sebuah billboard bioskop, membuat seluruh tim terpana. Ternyata Mikhail benar-benar seorang produser film ternama. Kemudian mereka mengantar Mikhail ke kediaman Maiko untuk menyerahkan hasil karyanya pada pujaan hatinya. Namun di sana Mikhail ragu untuk melangkah karena keadaannya tidak seperti dulu. Seluruh tim memberikannya semangat dan mereka akan menunggunya di sana hingga Mikhail selesai menemui Maiko. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang ternyata itu adalah Sasaki, sahabatnya Koga, suaminya Maiko yang sudah almarhum juga. Mikhail minta izin pada Sasaki untuk dapat menemui Maiko. Sasaki pun mempersilahkan Mikhail masuk. Yang ternyata setelah kematian Sasaki, Sasaki baru menyadari bahwa Maiko masih terus menonton film karya Mikhail dan masih menunggu kedatangan Mikhail. Sasaki pun menunjukkan bahwa Maiko masih menyimpan souvenir pemberian Mikhail, membuat Mikhail semakin merasa bersalah. Mikhail memohon maaf pada Maiko sambil memeluk Maiko. Mereka pun tersenyum.
Michael kembali keluar. Dia tak bisa memberikan filmnya pada Michael karena harus merubahnya jadi DVD. Menyadari Michael masih bersedih karena hasil karyanya tak bisa diperlihatkan pada sang pujaan hati, Minako berinisiatif untuk mengajak semua orang menontonnya di bioskop, membuat Mikhail kembali semangat. Malamnya, semua orang berduyun-duyun mendatangi bioskop. Dengan bangga, Mikhail mempersembahkan hasil karyanya, walau dirinya sudah almarhum. Mereka pun menonton bersama. Mikhail tampak tegang, Minako menenangkannya. Selesai menonton, mereka kembali berkumpul. Mikhail memiliki rencana hebat. Dia ingin membuat film baru tentang autobiografi, tentang mereka di kehidupan setelah kehilangan nyawa yang mereka sedang alami. Akira sebagai penulis pun setuju. Jadi, menggabungkan hasil karya tulis Akira dan difilmkan oleh Mikhail. Dan itu akan menjadi mahakarya. Tuan Tanaka, akhirat itu seperti apa? Tanya Ibu Maiko pada Tuan Tanaka. Aku tidak bisa mengatakannya. Ucap Tuan Tanaka. Nana kebingungan. Lalu Akira menjelaskan bahwa Tuan Tanaka ini ibarat sipir bagi mereka. Dia bertugas menjaga. Ketika urusan sudah berhasil dan sudah tidak ada lagi penyesalan, maka Tuan Tanaka yang akan mengantarkan mereka ke akhirat. Mikhail berpesan pada Nana dan Akira untuk melanjutkan menulisnya dan membuat lebih banyak lagi film dari catatan yang ada di ruangannya, membuat semuanya terharu dan diakhiri dengan bersulang. Akira sedang menulis di kamarnya. Minako menemuinya di kesempatan itu. Akira mengungkapkan bahwa dia telah jatuh hati padanya. Minako dan Akira saling mengucapkan terima kasih dan berpelukan. Paginya Minako kembali ke pantai, seolah untuk berpamitan pada dunia. Kemudian dia dijemput Tuan Tanaka. Orang-orang sedang sibuk membersihkan sisa-sisa bencana. Dan inilah kenyataan tempat yang Mikhail, Ibu Kaori, Tuan Tanaka, Minako, Akira, Shori, dan Nana tempati selama ini adalah tempat bekas pasar malam yang sudah usang. Ini adalah bar Ibu Kaori, tempat mereka berkumpul sambil menikmati hidangan, makanan, dan minuman yang Ibu Kaori sajikan. Ini adalah mobil yang selalu Akira gunakan. Lalu ini adalah bioskop tempat Mikhail menonton film-filmnya dengan deretan kursi penonton yang sudah dipenuhi tanaman liar. Dan inilah Nana yang telah kembali sadar dari koma. Kemudian Nana mengunjungi pantai. Beberapa tahun kemudian, Rio sudah dewasa. Dia janjian dengan Nana di sebuah kafe di Tokyo. Rio mengungkapkan bahwa dirinya ingin mewujudkan keinginan sang ibu. Tak lama, keluarga Ibu Kaori pun tiba. Cucunya pun sudah tumbuh besar. Ternyata, Nana mengajak mereka semua nonton film hasil karyanya, membuat Rio bangga dan terharu. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Kesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, ketahuilah, jutaan manusia di alam kubur memohon minta untuk kembali ke dunia hanya karena ingin memperbaiki ibadahnya. Jadi, jangan sia-siakan hidupmu. Taatlah dalam beribadah agar kalian tidak menyesal kelak. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Oke sayang, jangan lupa. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye.